Selamat datang di RSCM Talk Smart Governance untuk RSCM yang lebih unggul. Nah, di sini kami akan membahas pembahasan tentang bad practice dan good practice yang ada di lapangan. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan 4 narasumber hebat yang ada di birokrasi RSCM. Yang pertama, di sini ada Ibu Perawat kita, Ibu Larissa. Ada juga ya Ibu Kepala Ruangan kita, Ibu Mutia. Dan juga ibu mutu kita, Ibu Arila, dan ibu IT kita, Ibu Vicky. Nah, di sini kita akan membahas pembahasan yang tentunya akan memberikan sudut pandang baru serta insight yang bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, saya boleh tanyakan nggak apa sih bad practice yang ada di lapangan? Baik, Mbak Arta, saya izin menjawab ya. Eh, Jujur untuk di lapangan itu tantangan RSCM ini sekarang yaitu volume pasien yang sangat besar ya. Nah, bad practice yang masih muncul yaitu ketika dihadapi dengan yang volume pasien yang sangat banyak itu, terkadang membuat beberapa perawat itu melayani pasien itu dengan tidak ramah dan terkesan tergesa-gesa. Nah, padahal hal ini kan mencerminkan ketidakprofesionalisme kita ya dalam bekerja dan juga salah satu bentuk kegagalan menurut saya dalam mewujudkan smart governance di lingkungan instansi kita ini. Mungkin itu saja sih menurut saya. Nah, dari bagian mutu, gimana pendapat Ibu Mutu ini tentang bad practice di lapangan? Baik, terima kasih Mbak Arta. Saya izin menambahkan ya, menurut saya dikarenakan jumlah pasien yang tadinya membludak, sehingga menyebabkan ada beberapa perawat yang saya lihat itu masih tidak menjalankan SOP pelayanan sesuai dengan yang telah disepakati, sehingga menyebabkan mutu pelayanan yang harusnya berjalan dengan baik, jadi tidak berkualitas. Terima kasih Mbak Arta. Nah, kebetulan ada Ibu Kepala Ruangan kita ya, yang selaku mempunyai rawat inap, yang juga perawatnya pasti menangani banyak pasien nih. Pendapat dari Ibu Kepala Ruangan kita ini gimana tentang hal ini ya? Baik, terima kasih Bu Arta. Menurut saya penyebabnya itu seringkali karena mentalitas zona nyaman atau karena kurangnya pemahaman bahwa performa kita sebagai perawat itu juga berdampak langsung pada nilai akreditasi di rumah sakit kita, terutama akreditasi internasional yaitu GCI seperti itu. Nah, kita udah bahas tentang bad practice-nya nih. Selama ada bad practice, pasti ada good news-nya nih. Good practice yang ada di lapangan apa sih? Kita boleh dengar nggak dari bagian IT? Iya, terima kasih Ibu Arta atas waktunya. Saya menambahkan dari IT sebenarnya di lapangan kita sudah menjalankan good practice, yaitu dengan optimalisasi RSCM-ku, yaitu aplikasi pendaftaran via online eh, pada pasien-pasien rawat jalan. Nah, ini sudah berjalan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh beberapa pelanggan ya dengan turunnya eh, ini komplain ataupun antriannya juga sudah berkurang, tapi mungkin di lapangan ada hambatan-hambatannya seperti itu. Nah, tapi di sini kita juga memperlihatkan kita menjalankan digitalisasi literasi dengan program RSMku ini gitu. Wah, sangat bagus sekali ya. Nah, kita dengar dari ibu perawat kita selaku yang pemberi pelayanannya kepada pasien-pasien kita tentang apa sih good practice yang ada di lapangan sekarang gitu. Kalau untuk good practice yang ada di lapangan sekarang itu seperti kayak penggunaan elektronik medical record ya atau kita kenal sebagai EHR atau HIS. Nah, ini sangat-sangat membantu kita dalam memberikan pelayanan. Jadi data pasien itu sekarang terintegrasi menjadi satu. Nah, sehingga membuat meminimalisir kesalahan medis akibat dari tulisan tangan tidak terbaca ataupun lembar status pasien yang kadang dulu itu kan suka sangat tercecer ya. Nah, itu sangat membantu sih setelah adanya EHR ini. Wah, good practice-nya sangat bagus ya sekarang yang ada di lapangan. Nah, kita udah membahas tentang bad practice sama good practice. Nah, saya
agak kepo sedikit ya. Solusi dan strategi apa sih untuk cara menangani bad practice, misal-misal terjadi lagi di lapangan, gimana cara menangani bad practice ini agar tidak terulang lagi? Boleh kita dengar lagi nggak dari Ibu Mutu? Baik, terima kasih Mbak Arta. Menurut saya yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya bad practice ini, kita dapat memperkuat hospitality kita ya. Sebanyak apapun pasien yang datang ke RSCM, para petugasnya diharapkan dapat lebih ramah serta melayani sesuai dengan SOP yang sudah berlaku sebagai bentuk dari smart governance yang akan kita wujudkan. Terima kasih Mbak Arta. Nah, kita udah dengar dari Mutu nih. Tadi IT ada membahas tentang pasien yang membludak gitu ya. Misalnya, terjadi lagi di kemudian hari. Cara dari bagian IT untuk menangani hal ini, gimana sih caranya gitu? Ya, terima kasih Ibu Arta. Dari IT mungkin sebenarnya RSCM-ku ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian EHR dan juga HIS, tapi mungkin di lapangan masih ada hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas yang ada di pelayanan. Dari IT ke depannya menyarankan untuk kita harus integrasikan semua layanan ke dalam satu dashboard besar agar pimpinan ataupun penilai untuk mengevaluasi dari hambatan-hambatan layanan yang sudah dialami secara real time sehingga pimpinan itu tahu apa yang menjadi kendala di lapangan seperti itu. Wah, sangat keren sekali ya untuk solusinya. Nah, kita dengar dari kepala ruangan dulu, Ibu Mutia. Gimana sih cara solusi untuk bad practice ini agar tidak terulang lagi, agar pasien-pasien kita ini tetap menerima pelayanan dengan terbaik dan juga merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Iya, baik, terima kasih Bu Arta. Intinya dari kita di ruangan itu sebetulnya adalah komitmen yang paling penting. Komitmen kita pada nilai-nilai berakhlak, di mana budaya kerja kita yang kita bangun, yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan nilai-nilai kolaboratif, adaptif, kemudian kita harus peka terhadap teknologi, sehingga nanti bad practice yang ada di lapangan itu bisa kita cegah seperti itu. Wah, pembahasan yang sangat luar biasa sekali ya. Ternyata smart governance di RSCM itu perpaduan teknologi yang canggih dan pelayanannya juga sangat bagus ya. Semua melayani dengan hati dan juga tetap memberikan pelayanan yang terbaik ya. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita ini yaitu tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga tetap menjaga rasa kepuasan pasien terhadap pelayanan yang kita berikan. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi Smart ASN dan ASN yang berakhlak dan tetap mewujudkan smart government di RSCM kita ini ya. Nah, sebelum menutup, bisa nih kita untuk open mic semua ya. Kita pasang yel-yel sedikit lah. RSCM, Menolong, Menolong, memberikan Tolong yang memberikan terbaik. yang terbaik. ada satu lagi ya. Ini yel-yel kita ya. ASN berakhlak. Bangga Bangga melayani bangsa. melayani bangsa. Oke, sekian podcast yang bisa kami tampilkan. Apabila ada kata dan kesalahan, mohon maaf. Bye-bye.